Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semuanya. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat pemimpin sidang, kepada yang terhormat dosen pembimbing, dan terhormat dosen penelaah yang telah meluangkan waktunya untuk menelaah hasil penelitian dari skripsi ini. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Suci Aniseo Sandra dengan NIM 511181008. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Debt to Equity Ratio, Fixed Asset Ratio, Net Profit Margin, Current Ratio, dan Firm Size terhadap financial distress dengan menggunakan metode Springnet, studi pada perusahaan badan usaha milik negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 hingga tahun 2020. Terdapat beberapa agenda yang akan dibahas, yaitu diantaranya latar belakang penelitian, identifikasi masalah, kajian pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, serta pembahasan dari hasil penelitian ini. Pembahasan yang pertama yaitu latar belakang, di mana penelitian ini dilatar belakangi pada era globalisasi. Salah satu proses globalisasi adalah munculnya perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi selain memberikan peluang juga dapat memberikan ancaman, yaitu persaingan yang ketat dalam dunia bisnis. Perusahaan yang tidak mampu bersaing dengan perusahaan lainnya akan berdampak pada penurunan kinerja keuangan sehingga dapat menyebabkan perusahaan mengalami kondisi kesulitan keuangan. Salah satu bentuk perusahaan yang mengalami kondisi kesulitan keuangan adalah perusahaan BUMN. Perusahaan dalam memprediksi kesulitan keuangan dapat diketahui dengan melakukan analisis rasio keuangan serta dapat dilihat dari ukuran perusahaan. Pemilihan perusahaan BUMN pada penelitian ini dikarenakan terdapat fenomena yang terjadi pada BUMN periode tahun 2017 hingga tahun 2020. Yang pertama, adanya kenaikan hutang. Berdasarkan pada laporan Kementerian BUMN, menunjukkan bahwa dari tahun 2017 hingga tahun 2020 terjadi adanya peningkatan hutang. Kenaikan hutang yang terjadi dapat mengakibatkan perusahaan berada di posisi gagal dalam membayar kewajiban finansialnya. Fenomena selanjutnya yaitu pendapatan pada perusahaan BUMN yang terus mengalami penurunan secara drastis dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Hal ini menjadi masalah karena adanya kenaikan hutang BUMN tidak sejalan dengan pendapatan yang diperoleh BUMN yang terus mengalami penurunan. Fenomena selanjutnya yaitu perusahaan BUMN mengalami kerugian dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dengan objek perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 hingga tahun 2020. Yang pertama, bagaimana kondisi debt to equity ratio, fixed asset ratio, net profit margin, current ratio, firm size, dan financial distress. Yang kedua, bagaimana pengaruh debt to equity ratio terhadap financial distress. Yang ketiga, bagaimana pengaruh fixed asset ratio terhadap financial distress. Yang keempat, bagaimana pengaruh net profit margin terhadap financial distress. Yang kelima, bagaimana pengaruh current ratio terhadap financial distress. Yang keenam, bagaimana pengaruh firm size terhadap financial distress. Dan yang ketujuh, bagaimana pengaruh debt to equity ratio, fixed asset ratio, net profit margin, current ratio, dan firm size terhadap financial distress. Selanjutnya dapat dilihat berikut ini merupakan gambar dari paradigma penelitian. Hipotesis penelitian yang dapat diajukan adalah sebagai berikut, di mana H1, debt to equity ratio berpengaruh positif terhadap financial distress, H2, fixed asset ratio berpengaruh negatif terhadap financial distress, H3, net profit margin berpengaruh negatif terhadap financial distress, H4, current ratio berpengaruh negatif terhadap financial distress, H5, firm size berpengaruh negatif terhadap financial distress, dan yang keenam, debt to equity ratio, fixed asset ratio, net profit margin, current ratio, dan firm size secara simultan berpengaruh terhadap financial distress. Pada kajian pustaka yang digunakan dalam penelitian ini, terdapat grand teori yaitu manajemen keuangan, terdapat middle teori yaitu fungsi manajemen keuangan diantaranya yaitu keputusan pendanaan, investasi, dan dividen, lalu terdapat teori terkait pasar modal, selanjutnya teori terkait kinerja keuangan, selanjutnya yaitu teori terkait kebangkrutan, dan selanjutnya terdapat applied teori yang pertama yaitu teori laporan keuangan. Selanjutnya terdapat teori rasio keuangan, di mana rasio keuangan yang pertama yaitu rasio leverage dengan proksi debt to equity ratio. Selanjutnya rasio aktivitas yang diproksikan dengan fixed asset ratio, lalu rasio profitabilitas yang diproksikan dengan net profit margin, selanjutnya rasio likuiditas yang diproksikan dengan current ratio, lalu ukuran perusahaan, dan yang terakhir adalah financial distress dengan menggunakan metode Springnet. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 3 yaitu mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, metode penelitian yang saya gunakan dalam metode deskriptif dan asosiatif. Yang kedua, operasionalisasi variabel, di mana dalam operasionalisasi variabel terdapat 6 variabel, yaitu 5 diantaranya merupakan variabel independen yang terdiri dari debt to equity ratio,
fixed asset ratio, net profit margin, current ratio, serta firm size, dan juga terdapat variabel dependent yaitu financial distress dengan indikator menggunakan metode Springett. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan seluruh perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 hingga tahun 2020 yang memiliki tendensi mengalami financial distress, yaitu terdapat sebanyak 18 perusahaan. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik non-probability sampling dengan metode purposive sampling, dan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka dapat diperoleh sampel sebanyak 13 perusahaan. Jenis data yang digunakan adalah data panel, sumber data yang digunakan merupakan data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 tahap, yaitu pemeriksaan data serta komputerisasi data, di mana perangkat lunak yang digunakan adalah IFUSE 12 serta Microsoft Excel. Dalam penelitian ini, statistik yang digunakan merupakan analisis deskriptif dan analisis regresi panel. Dalam pemodelan dengan menggunakan teknik regresi data panel, terdapat 3 pendekatan alternatif, diantaranya yaitu Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Untuk memilih model yang paling tepat atau sesuai dari 3 pendekatan tersebut, menurut Basuki dan Prawoto 2017 dapat dilakukan pengujian dengan menggunakan uji Chow, Hausman, dan Lagrange multiplier. Selain itu, terdapat uji hipotesis secara parsial dan simultan, serta yang terakhir yaitu koefisien determinasi. Selanjutnya, saya akan membahas bab 4 mengenai hasil dan pembahasan dalam penelitian ini. Sebelum menganalisis hasil dari penelitian ini, terlebih dahulu diperlukan pembahasan mengenai penjelasan kondisi dari variabel-variabel penelitian pada perusahaan yang diteliti. Yang pertama adalah kondisi debt to equity ratio. Pada tabel dapat terlihat bahwa rata-rata dari nilai debt to equity ratio secara keseluruhan memiliki nilai sebesar 389,65%. Nilai rata-rata debt to equity ratio tertinggi yaitu sebesar 1.219,61%, di mana terjadi pada PT Bank Tabungan Negara. Sedangkan jika nilai rata-rata debt to equity ratio terendah yaitu sebesar 59,01%, terjadi pada PT Semen Batu Raja. Yang kedua adalah kondisi fixed asset ratio. Pada tabel dapat terlihat bahwa rata-rata dari nilai fixed asset ratio secara keseluruhan memiliki nilai sebesar 37,20%. Nilai rata-rata fixed asset ratio tertinggi yaitu sebesar 84,99% terjadi pada PT Jasa Marga, sedangkan jika nilai rata-rata fixed asset ratio terendah yaitu sebesar 4,04% terjadi pada PT Bank Tabungan Negara. Selanjutnya yaitu kondisi net profit margin. Pada tabel dapat terlihat bahwa rata-rata dari nilai net profit margin secara keseluruhan memiliki nilai sebesar 8,88%. Nilai rata-rata net profit margin tertinggi yaitu sebesar 27,79% terjadi pada PT Bank Mandiri. Sedangkan jika nilai rata-rata net profit margin terendah yaitu sebesar negatif 9,15% terjadi pada PT Waskita Karya. Selanjutnya kondisi current ratio. Pada tabel dapat terlihat bahwa rata-rata dari nilai current ratio secara keseluruhan memiliki nilai sebesar 125,29%. Nilai rata-rata current ratio tertinggi yaitu sebesar 185,81% terjadi pada PT Semen Batu Raja, sedangkan jika nilai rata-rata current ratio terendah yaitu sebesar 53,41% terjadi pada PT Jasa Marga. Selanjutnya yaitu kondisi firm size. Pada tabel dapat terlihat bahwa ukuran perusahaan yang diukur melalui nilai rata-rata dari total aset secara keseluruhan sebesar 451.177 miliar rupiah. Nilai rata-rata total aset tertinggi yaitu sebesar 1.517.374 miliar terjadi pada PT Indofarma. Sedangkan nilai rata-rata total aset terendah yaitu sebesar 5.477 miliar terjadi pada PT Semen Batu Raja. Selanjutnya kondisi financial distress. Pada tabel dapat terlihat bahwa rata-rata dari nilai Springett secara keseluruhan memiliki nilai sebesar 0,4132, di mana nilai rata-rata Springett skor tertinggi yaitu sebesar 0,6386 terjadi pada PT Kimia Farma. Sedangkan jika nilai rata-rata Springett skor terendah yaitu sebesar 0,1723 terjadi pada PT Waskita Karya. Untuk menentukan model yang paling sesuai dan tepat diperlukan pengujian kembali dengan menggunakan uji Chow, uji Hausman, serta uji Lagrange multiplier. Berikut merupakan hasil dari pengujian uji Chow yang dilakukan. Dapat terlihat pada tabel menghasilkan nilai probabilitas dari cross-section F sebesar 0,00, di mana lebih kecil dari 0,05. Maka artinya bahwa model estimasi regresi yang paling sesuai adalah model fixed effect. Sehingga kemudian diperlukan pengujian kembali yaitu uji Hausman untuk memilih model estimasi yang sesuai antara random effect dengan fixed effect. Berikut ini merupakan hasil pengujian dari uji Hausman. Dapat terlihat pada tabel menghasilkan nilai probabilitas dari cross-section random sebesar 0,00, di mana lebih kecil dari 0,05, maka artinya bahwa model estimasi regresi yang paling sesuai adalah fixed effect model. Jika telah melakukan uji Chow serta uji Hausman dan hasil pengujian menyatakan bahwa model estimasi yang terpilih adalah fixed effect model, maka tidak perlu melakukan uji Lagrange multiplier.
Berdasarkan pada ujian analisis regresi data panel yang telah dilakukan tersebut, maka model persamaan penelitian ini adalah sebagai berikut. Dikarenakan model yang terpilih adalah model fixed effect, maka nilai konstanta untuk setiap perusahaan berbeda-beda. Oleh karena itu, berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan hasil dari nilai konstanta atau intercept dari setiap perusahaan. Sehingga berikut ini merupakan persamaan yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut ini merupakan hasil keputusan dari penelitian yang telah dilakukan. Yang pertama, hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel debt equity ratio tidak berpengaruh terhadap financial distress. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0,4225 lebih besar dari 0,05. Maka artinya H0 diterima. Yang kedua, variabel fixed asset ratio berpengaruh positif terhadap financial distress. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0,0012 lebih kecil dari 0,05, maka artinya H0 ditolak. Yang ketiga, variabel net profit margin berpengaruh negatif terhadap financial distress. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0,045 lebih kecil dari 0,05, maka artinya H0 ditolak. Yang keempat, variabel current ratio berpengaruh negatif terhadap financial distress. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0,0003 lebih kecil dari 0,05, maka artinya H0 ditolak. Yang kelima, variabel firm size tidak berpengaruh terhadap financial distress. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0,4165 lebih besar dari 0,05, maka artinya H0 diterima. Yang kedua, yaitu hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa debt equity ratio, fixed asset ratio, net profit margin, current ratio, serta firm size secara simultan berpengaruh terhadap financial distress. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0,00 lebih kecil dari nilai 0,05. Dan yang ketiga yaitu koefisien determinasi. Nilai adjusted R-square pada penelitian ini adalah 0,819835 yang menunjukkan bahwa variabel independen pada penelitian ini dapat menjelaskan informasi untuk memprediksi variabel dependen sebesar 81,98%, serta sisanya sebesar 18,02% dijelaskan atau dipengaruhi dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan dari hasil penelitian. Yang pertama, berdasarkan pada hasil pengujian, maka dapat disimpulkan bahwa variabel debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap financial distress. Hasil ini tidak sesuai dengan teori Sutrisno yang menyatakan jika semakin tinggi debt to equity ratio, maka total utang yang digunakan akan semakin besar, sehingga dapat mengakibatkan perusahaan menghadapi resiko bisnis yang semakin besar. Kenaikan dan penurunan variabel debt to equity ratio dalam penelitian ini tidak mampu mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan BUMN hingga mengalami kondisi financial distress. Hal ini disebabkan karena setiap adanya peningkatan dari total kewajiban sebanding dengan meningkatnya total ekuitas atau setiap ekuitas dapat menjamin kewajiban. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni 2020 dan Ereanti 2019. Selanjutnya, berdasarkan pada hasil pengujian, maka dapat disimpulkan bahwa variabel fixed asset ratio berpengaruh positif terhadap financial distress. Perusahaan yang memiliki tingkat aset tetap yang lebih tinggi dapat menimbulkan biaya-biaya akibat dari adanya aset tetap, seperti halnya biaya perawatan, biaya depresiasi yang dapat membebani keuangan perusahaan. Selain itu, perusahaan yang mempunyai aset tetap yang lebih tinggi dapat dikatakan perusahaan tersebut beroperasi pada tingkat skala yang lebih besar, di mana perusahaan yang beroperasi dengan skala besar membutuhkan dana yang besar pula. Perusahaan akan cenderung untuk menggunakan pendanaan melalui utang untuk kegiatan operasionalnya. Hal ini dapat memberikan dampak bagi perusahaan mengalami financial distress yang tinggi. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rani 2021. Yang ketiga, berdasarkan pada hasil pengujian, maka dapat disimpulkan bahwa variabel net profit margin berpengaruh negatif terhadap financial distress. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang menunjukkan bahwa semakin rendah laba bersih yang dihasilkan perusahaan, maka dapat diartikan bahwa semakin buruk pengelolaan perusahaan yang dilakukan manajemen. Pengaruh negatif ini disebabkan karena net profit margin yang semakin rendah dapat menandakan bahwa keuntungan bersih yang dihasilkan perusahaan semakin rendah, sehingga masalah keuangan dapat terjadi dan menyebabkan semakin tingginya perusahaan mengalami financial distress. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yuliani dan Anggradana 2021. Yang keempat, berdasarkan pada hasil pengujian, maka dapat disimpulkan bahwa variabel current ratio berpengaruh negatif terhadap financial distress. Pengaruh negatif ini disebabkan karena current ratio yang semakin menurun diindikasikan dengan semakin besarnya kewajiban lancar dibandingkan dengan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Maka hal ini dapat menimbulkan suatu permasalahan karena perusahaan dapat berada dalam posisi gagal bayar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga potensi terjadinya financial distress akan semakin tinggi. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Murni 2018 dan Avian
Juni 2020. Yang kelima, berdasarkan pada hasil pengujian, maka dapat disimpulkan bahwa variabel firm size tidak berpengaruh terhadap financial distress. Hal ini disebabkan karena dalam penelitian ini tidak dilakukan pemisahan antara perusahaan yang sudah mature dengan perusahaan yang baru berkembang. Selain itu, ukuran perusahaan tidak bisa dijadikan sebagai patokan perusahaan mengalami financial distress karena baik perusahaan tersebut berukuran besar, menengah, maupun kecil dapat memiliki kemungkinan untuk mengalami financial distress karena masih terdapat banyak faktor lain yang lebih signifikan untuk dapat mempengaruhi perusahaan mengalami financial distress. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Valirera dan Ari 2021. Berdasarkan pada hasil pengujian secara simultan, maka dapat diketahui bahwa debt to equity ratio, fixed asset ratio, net profit margin, current ratio, serta firm size secara simultan berpengaruh terhadap financial distress. Sehingga dapat disimpulkan yang pertama kondisi dari variabel penelitian. Yang pertama ada debt to equity ratio dengan nilai rata-rata 389,65%, nilai rata-rata tertinggi sebesar 1219,61% dan terendah sebesar 59,01%. Yang kedua variabel fixed asset ratio dengan nilai rata-rata sebesar 37,20% dengan nilai tertinggi 84,99% dan terendah sebesar 4,04%. Yang ketiga yaitu net profit margin dengan nilai rata-rata sebesar 8,88%, rata-rata tertinggi sebesar 27,79% dan terendah sebesar negatif 9,15%. Yang keempat ada current ratio dengan nilai rata-rata sebesar 125,29% dengan nilai tertinggi sebesar 185,81% dan terendah sebesar 53,41%. Lalu yang keempat ada firm size dengan nilai rata-rata sebesar 451.177 miliar rupiah dengan nilai tertinggi sebesar 1.517.374 miliar rupiah dan terendah sebesar 5.477 miliar rupiah. Lalu ada financial distress dengan nilai rata-rata sebesar 0,4132 dengan nilai tertinggi 0,6386 dan terendah sebesar 0,1723. Jika disimpulkan dari hasil penelitian, maka menunjukkan bahwa debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap financial distress, fixed asset ratio berpengaruh positif terhadap financial distress, net profit margin berpengaruh negatif terhadap financial distress, current ratio berpengaruh negatif terhadap financial distress, firm size tidak berpengaruh terhadap financial distress, dan secara simultan, debt to equity ratio, fixed asset ratio, net profit margin, current ratio, serta firm size berpengaruh secara simultan terhadap financial distress. Selanjutnya yaitu saran. Yang pertama, bagi perusahaan disarankan agar perusahaan dapat meningkatkan kondisi keuangan perusahaan dengan memperhatikan variabel fixed asset ratio, net profit margin, dan current ratio karena variabel tersebut di dalam hasil pengolahan data memiliki pengaruh terhadap financial distress. Yang kedua, bagi investor disarankan untuk para investor sebelum menanamkan modalnya terhadap perusahaan mempertimbangkan dulu variabel fixed asset ratio, net profit margin, serta current ratio dikarenakan berdasarkan hasil penelitian ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap financial distress. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan memberikan tambahan variabel independen yang tidak diukur dalam penelitian ini, menggunakan metode prediksi financial distress yang lainnya, serta menggunakan objek penelitian yang berbeda. Baik, sekian pemaparan mengenai hasil penelitian skripsi saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.